Oke, inilah sadel. Sebetulnya ini sadelnya Erik ya. Jadi ini sadel yang dicari-cari sepanjang waktu kita perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Jadi sedikit cerita ya, awalnya si Erik tidak memakai sadel itu, tapi dia memakai sadel performance Prologo. Ya, performance ya, sadel Prologo itu performance karena ininya lebih tipis. Nah, kemudian problemnya terjadi sehingga kita putuskan untuk di hari pertama tidak selesai langsung Semarang, tapi berhenti di Cepu, kemudian loading ke hotel di Semarang, lanjut ke Semarang, terjadi problem lagi sampai akhirnya diputuskan mencari sadel ini dan ketemunya di Rodaling Tegal. Ya ini. Jadi sadel ini didapatinya di Rodaling Tegal. Sebenarnya sadel ini sudah pernah dipakai oleh Erik, jadi dia sudah pengalaman memakai sadel ini ya. Ya nanti kita tanyakan ke dia, apa sih perbedaan antara sadel Silverado WTB ini dibanding dengan Prologo ya. Kita mau objektif, artinya kita melihat, menilai sadel itu bukan dari segi price, performance atau apa-apa, tidak, tapi lebih dari segi comfort ya, endurance comfort. Karena Surabaya Jakarta dengan MTB Anda mau performance kayak apa? Ya, kecuali Anda memakai gravel bike atau road bike, Anda mau performance kecepatan 35, 40, 50 gitu silakan. Tapi ya MTB kita loh jalannya paling average speed 20-an, 22. Apanya yang dicari? Performance apa yang dicari? Ya, bayangkan setiap hari kita menjalani perjalanan itu average 10-12 jam, menempuh 180 kilo. Jadi ya, itu sama sekali di luar performance ya, karena kecepatan kita yang seperti itu. Oke? Nanti kita bahas perbedaannya. Kenapa untuk endurance yang sebegitu jauh menuntut comfort yang kenyamanan ya, maka dipilihlah WTB Silverado ini. Oke, Rick. Nah, kita mau bahas ini Rick, masalah sadel ya, karena ini sesuatu yang serius ya, terutama tragedi sadel. Ya, tragedi sadel ini serius banget ya. Bagaimana kita memulai dari Surabaya ke Jakarta menuju Jakarta hari pertama itu dengan sangat confident ya dengan sadel performance sadel itu performance. ya. Pada waktu itu saya sempat terbayang bahwa hari pertama aja kita keluar dari Surabaya aja speednya kayak gini ya toh. Jadi bayangkan ya, either kita kecapean atau kita nyampe lebih cepat gitu loh ya. Tapi ternyata di tengah jalan harapan tidak sesuai. Iya. Karena kendalanya ternyata bukan di staminanya kita. Bukan di stamina, tapi di comfort. Iya. Dan itu memang sangat amat mengganggu ya. Oke. Pertama yang dapat problem itu kan saya ya Rick ya, terutama di posisi klit ya. Kemudian saya bisa adjust dan setelah itu tidak ada gangguan.
ternyata gangguannya ada di kamu selanjutnya. betul. Nah, waktu itu sempat terjadi ya kekhawatiran ini gimana ini padahal hari pertama loh. Iya kan. Bagaimana? Itu sudah mumet. Ya. Tapi akhirnya syukuran problemnya ternyata ya disadel. ketemu. Yang penting itu ketemu, Ri. Iya, Oke. ketemu dan Ya. masih ada kesempatan untuk mengatasi. Oke. Nah, sekarang gini. Apa yang kamu mau bahas, Rik? Antara kedua bentuk sadel yang beda memang ya. Beda dunia lah istilahnya. Ya. Beda dunia. Dua sadel ini memang Betul. beda banget ya. Pertama saya memilih sadel ini karena memang karakter riding saya kan lebih banyak Ya. high speed. Ya. Ya meskipun pakai MTB ya high speed, Ya. pakai road bike ya high speed. Oke. Saya nggak bisa betah dalam suatu kondisi yang konstan lama itu nggak betah. Mau berpeleton gimana pun kalau saya lagi riding sama grup-grup road bike itu bawa road bike ya gitu. Ya. Paling cuma 15 menit bertahan di dalam peleton. Ya. Setelah itu ya udah breakout sendiri. Ya, itu. Itu penyakit itu. Enggak apa-apa, ya itu. Ya. Nah, kalau di road memang saya pakai sadel ini. Betul. Saya pakai sadel ini cuman yang bukan CPC. Jadi yang dimension yang biasa. Jadi Betul. ini ya polos. Ya. Nah, waktu itu saya request sadel ini, saya coba yang NDR ini karena paddingnya lebih tebal dari yang dimension biasa. Yes. Nah, saya pikir oke, ini mungkin bisa. Dan juga saya baca di speknya, dia multidisiplin. Berarti dia untuk gravel sampai MTB XC masih bisa pakai. Yang tidak saya duga adalah umur comfort-nya. Ya. Ya, kalau kau perhatiin waktu kita jalan dari Surabaya sampai ke Jakarta beberapa etape itu, Ya. selama saya pakai sadel ini, problem itu selalu muncul setelah 50 km. Ya. Nah, saya mikir, kenapa setiap 50 km muncul? 50 km, di atas 50 km itu, wih, kayak siksaan. Bayangkan 50 km itu kalau road bike itu kan sebetulnya pendek ya. Pendek. Ya. Pendek. Tapi Nah, kalau MTB itu sesuatu loh, guys. ternyata, Ko Yakob, sadel ini memang sadel untuk race. Ketemu kan? Nah, Ya. sadel untuk race, ya memang kalau sadel untuk race itu, kalau mau di mountain bike, kalau XCO itu kan maksimum 50 kilo Ya, betul. panjang race-nya itu. Ya. Nah, sedangkan kita jalani hari pertama itu kan, ya kalau dihitung nyatanya targetnya kan 300. Ya, betul. Kita di 150 udah kaki saya sudah tidak mampu nahan sampai metatarsal itu biru. Wih, ya benar. Nah, kalau saya lanjutkan kemungkinannya dua. Kemungkinan saya mungkin bisa finish, Ya. tapi larut malam, Ya. bisa finish terus bisa cedera permanen, itu yang lebih fatal. Ya. Yang ketiga bisa finish, besok tidak bisa mancal. Ya. Karena sudah hancur badannya. Ya. Percuma kita. Ya, percuma. Saya bilang ini nggak tidak worth it bijaksana. untuk dilakukan. Ya, benar. Ya udah, akhirnya dan juga panasnya kan udah di luar nalar. Iya, benar. Akhirnya kita loading. Nah, Ya. kita loading, besoknya kan kita coba rubah per 35. Yes. Per 35, start dari Semarang, itu kan kita santai. Ya. Santai ya, sampai keluar dari Semarang, sampai nanjak itu masih tidak masalah kan? Betul, Kita betul. istirahat pertama kan, sebelum nanjak ya, kita Ya. istirahat pertama. Kan 35 kilo dari hotel. Ya masih tidak ada problem. Enak, saya bilang, oh enak kok ya, kok nggak ada masalah gitu. Ya, betul. Terus, otomatis kan peristirahatan kedua 70 kilo. Ya. Begitu selesai nanjak, terus kan rolling itu kan kadang kita duduk, apa. Nah itu. Apalagi pada saat nanjak kita nge-push terus kan. Push. Ya. Nah, itu sudah menginjak kilometer 60. Itu pantat saya mulai perih. Perih. Ya, itu. Perih, akhirnya rolling. Rolling kan nanjak, turun. Dan nanjaknya kan tidak kira-kira alas roban itu. Ya. Panjang-panjang. Akhirnya di Indomaret kilometer ke-70 kita stop. Saya ngelepas sepatu itu loh, kesusahan karena kaki saya bengkak. Betul. Nah, terus kita mikir-mikir, oh apa ini sadel rasanya, sadel kan saya nggak bisa duduk. Iya. Wes, kita gambling kan, Iya.
ganti sadel lah. Iya. Yaitu ganti sadel di sebuah tengah-tengah itu memang kalau pas dapat sadel yang pas ya enak, kalau memaksakan ya tambah ndak karu-karuan. Nusantara itu. Untung aja ya. Untung aja. Sadel dulu saya pakai untuk long ride itu apa? Itu dia yang kamu akhirnya menyadari. Iya. Saya ingat BTB Silverado ini. Saya telepon Rodaling. Rodaling sana sini paling dekat saya Google ternyata di Tegal. Iya betul. Waduh, Tegal. Saya telepon, ada Pak, tinggal 1. Langsung, jangan dijual, saya ke sana sekarang. Wah itu cerita. Itu sesuatu. Itu sesuatu ya. Begitu. Nah, pertimbangannya dulu kenapa saya pilih ini? Iya. Karena saat saya membayangkan, saya duduk di sini kan ada gripnya, duduk saya lebih stabil. Iya. Memang betul. Iya. Selama saya latihan di Surabaya, kan 50 km rata-rata saya latihan. Nyaman. Betul. Nyaman, tidak ada masalah. Iya. Power transfer saya bagus, pedaling saya stabil, dan dingin. Karena apa? Ini ada cut off-nya. Yes. Enak banget. Dari Dimension CPC sebetulnya sadel enak. Iya. Cuman karena salah penempatan fungsi. Ya, salah penempatan fungsi. Ya. Jadi saddle race saya pakai untuk long ride. Ya memang saddle ini kalau untuk race memang enak banget. Okay. Enak banget, saya pakai latihan udah ada masalah. Tapi long ride membunuh. Ya. Mateni bokong. Ini serius kita ngomong. Jadi ya memang ternyata kan kebetulan kita didampingi Coach Puspita. Coach memang ngomong ya, memang saddle itu kalau dilihat karakternya Pak Erik itu memang saddle performance. Yes. Jadi tidak bisa kalau power besar terus pakai saddle ini. Long ride hancur. Karena limitnya dia di 50 km rata-rata. Nah, sedangkan WTB ini kalau kita lihat di sini kok bentuknya tidak ada istimewanya, dia ya medium padding, thin padding tipis. Long nose, panjang kan. Lebarnya sama, lebar ini dengan ini sama. Nah, bedanya kalau ini saya tumpukkan ya, bagian yang paling lebarnya di sini. Nah, selisih segini panjangnya. Lihat bagiannya ini. Betul. Ini jauh banget gitu. Nah, untuk long ride kita membutuhkan saddle itu di mana kita badan itu bisa manuver maju, mundur, maju, mundur. Lain dengan race. Kalau race kita lebih statik. Meskipun MTB tetap lebih statik. Itu. Jadi ya seperti yang dikatakan sama Kibar ya? Iya, betul. Kibar, Masrul. Kalau sudah convert pasti cepet. Otomatis ya. Otomatis kan terbukti. Saya juga merasakan. Kan waktu begitu saya sudah ganti saddle. Kan berarti rutenya kan Tegal Cirebon. Yes. Antar sudah. Ya, itu kan kita lari kecepatan berapa? 30, 35, yang ada jembatan itu. Kan tarik-tarikan speed 30 kan enak itu. Nggak ada apa-apa. Makanya saya itu waktu itu membayangkan kamu kalau nggak cepet-cepet cari sadelnya dan dapat sadelnya dimanapun itu. Wah, merotol. Saya menderita juga. Sama-sama menderita karena kita jalannya cuma berdua. Iya, betul. Nah, itu. Nah, terus ada satu hal, karena euforia kesenangan mendapatkan sadel baru dan bisa duduk dengan nyaman. Lupa kalau kita pernah merubah tinggi seat post-nya. Ya itu juga. Iya kan? Juga. Akhirnya dari Cirebon menuju ke Cikampek, masalah baru muncul. Jentiknya perih. Jentik perih kayak disilet di kanan kiri. Jadi gini, yang mau kamu katakan itu jangan semata hanya ganti sadelnya tok, tapi harus ukur ulang semua. Ukur ulang semua. Karena posisi riding, karena kita pakai cleat kan, kita pakai cleat dan cleat yang kita pakai itu kan kebetulan saya pakai cleat yang kalau Shimano cleat warna hitam itu kan paling single release. Terus nggak bisa gerak-gerak itu. Nggak bisa gerak. Pedalnya saya pakai Shimano XTR. Nah XTR kan seri performance lagi. Karena pedalnya masih XTR, ya wis. Berarti kan harus presisi semua. Iya, betul. Nah, akhirnya bengkak lagi kakinya. Bengkak lagi,
Terus akhirnya sebelum Ciasem itu kan saya fitting Iya. di Indomaret, depan Indomaret gitu pakai fitting. Iya. Udah ternyata kurang tinggi 5 mili. Wah, itu 5 mili loh. Iya. Terus kurang mundur sadelnya itu cuma 3 mili. Iya. Nah itu kan udah Sesuatu. sesuatu banyak. Kalau di dunia sepeda itu kalau maju mundurnya sadel, karena Coach Puspita, ini mundur 1 mili, itu di bawah, itu bisa 1 cm, 2 cm. Yes. Karena apa? Ada derajat kan. Ada derajat kemiringan, ada sumbu macam-macam. Yes. Nah, setelah fitting, saya butuh kira-kira 15 kilo untuk penyesuaian dengan fittingan baru. Setelah itu, kan ketemu Dokter Dedi, Iya. nah udah. Gaspol. Gaspol. Benar. Gaspol sampai hotel tidak ada masalah. Terus besoknya kita dari Cikampek ke Alam Sutra itu kan 100 kilo lebih. Ya. Ya, kan kebukti semua udah. Bukti. Yes. Kita bisa lari cukup lumayan itu, tarik-tarikan masuk cawang apa itu kan kita kecepatannya cukup lumayan, konstan, tinggi. Inspeksi Kalimalang kita lari 28.30, 28.30, 28.30. Lari 28.30 dengan MTB kayak gini nih Sesuatu. kenceng, hunter. Iya, Itu. iya. Jadi Ya. convert itu memang sama dengan kecepatan. Ya. Convert sama dengan kecepatan. Ya. Jadi tidak usah memburu aero-aeroan. Nah, sekarang gini pertanyaannya, Erik. Yang kamu rasa yang membuat saddle WTB lebih comfort untuk endurance itu di mananya? Di mana? Lebih lentur dia. Oh. Ininya, bodinya ini. Ya, justru butuh lenturnya ya malahan ya. Kelihatan geraknya. Yes. Justru dibutuhkan lenturnya. Dibutuhkan lenturnya malah. ini. Malah dibutuhkan lentur. Dan terus konturnya ini dia lebih lurus. Dan paddingnya rasanya jauh lebih tebal lagi ya. Kalau paddingnya mirip, yang di bagian tulang duduknya mirip. Mirip itu mungkin lebarnya sama. Sama, ini sama. Cuma Lebar ini dengan ini rasanya sama. paddingnya lebih tebalan. Nah, konturnya beda, lihat. Ya. Kalau kita lihat gini, konturnya beda. Ini lebih melengkung. Sebentar, saya. Oke, oh ya. Kelihatan kan? Ini lebih flat. Ya. Nah. Oke. Tapi yang pasti kalau kontur ini kan masing-masing orang preferensinya sendiri-sendiri lah. Ya, benar. Tapi yang pasti kelenturan ini ada itu sebetulnya untuk membantu kita supaya tidak terlalu sakit. Yes. Itu. Jadi saddle untuk long ride memang berbeda dengan saddle untuk performance. Ini video yang memang saya cari, Rick. Alasannya kenapa? Ya itu. Ya, jadi sekarang ini kamu sudah menjelaskan. Jadi supaya nanti itu kita jelas, jangan pernah main-main. Jangan pernah main-main hanya karena saddle. Yes. Itu. Terus yang sering kita jumpai kan orang akan biasanya kalau kita nge-review suatu saddle, mereka akan ingin membeli. Yes, betul. Ya mungkin Anda bisa menjadikan saddle pilihan kita sebagai acuan. Ya, tapi wishlist, kayak wishlist gitu ya. Tapi apakah saddle itu pasti cocok dengan Anda? Belum tentu. tentu. Betul. Kayak Koyakop pakai fabric kan? Iya, waktu fabric. itu. Iya. Saya pernah nyoba fabric yang dipakai Koyakop itu dalam kota. Iya. Waduh, itu 15 kilo sudah teriak-teriak saya. Nah ya, bokongnya beda ya. Sudah, aduh. Lah Koyakop saya suruh pakai saddle ini ya belum tentu enak. Yes. Sama, jadi sama. saddle yang kita pilih itu kalau orang tanya rekomendasi saddle, bingung kita. Wah, susah juga. Mau dijawab gini salah, jawab gitu salah. Cuman yang pasti ya saddle itu yang pasti Anda harus lebarnya harus pas. Ya. Terus Anda mau yang panjang atau yang pendek? Kalau road kebanyakan lebih cenderung pendek, MTB kalau untuk long ride atau sepeda-sepeda long ride kebanyakan panjang. Ya. Tapi kalau untuk dalam kota, untuk geber-geberan kebanyakan pendek hidungnya. Ya. Oke. Ya. Ini dengan ini selisihnya lumayan sih. Sangat lumayan, Rick. 6 cm lebih. Ya. Wah, Oke. itu.
Jelas Jadi sekarang. kalau jadi Prologo NDR CPC ini bukan jelek. Bukan jelek, Ya, tapi bukan memang jelek. itu untuk performance memang. Untuk ya. performance ini enak banget Enak kalau banget. untuk performance. Ya, recommended kalau Anda Recommended untuk performance. RB atau gravel mungkin ya dengan RB jarak-jarak gravel XC. ya di bawah tapi mainnya, 100 kilo. Oh, di bawah 50 kilo. Di bawah 50 kilo. Ya, Wah. kalau Anda ya, race, itu sprint race ikut ya. race, oke pakai ini. Yes. Kecuali bokongnya wis ngapal. Ya. Itu. Nah, kalau ini ya Ya. memang Itu mungkin memang kalau orang tanya harganya berapa, ya selisihnya jauh memang. biasanya Ya, betul. satu performance, nah kan itu. Apapun yang berbau performance Pasti mahal. pasti mahal. Yes, oke. Ini loh, nggak nyampe 500.000. Iya. Ya, jadi pastikan Saddle saddle pilihannya benar. tepat. Terus fittingannya juga pas. Ya. Tidak gitu, sebagus apapun saddle-nya, tetap aja nggak enak. Oke. Terima kasih Rick ya.